Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Hermawan. Saya dari kelas manajemen RC2. Kelompok saya ada kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Amir Hermawan, yang kedua Erma Marini, yang ketiga Rosadi, yang keempat Sofina Nurul Amin, yang kelima Salatul Hamida, dan yang keenam Siti Soniawati. Slide pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasional bisnisnya seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kewajiban. Modal kerja dapat berupa investasi jangka pendek seperti kas, piutang, persediaan, dan saham yang dapat dijual. Modal kerja juga merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan sehingga investor mempertimbangkannya saat menanamkan modal. Modal kerja dihitung dengan cara menghitung selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Pengertian modal kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep kuantitatif, yaitu konsep ini menitikberatkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja, yaitu mengartikan modal kerja sebagai kelebihan aset lancar terhadap utang jangka pendek. Modal kerja yang demikian dinamakan net working capital atau modal kerja bersih. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang jenis-jenis modal kerja. Secara umum beberapa modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Uang tunai atau kas, itu modal kerja paling liquid yang bisa dipergunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Persediaan, yaitu barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Piutang, yaitu modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Hutang usaha, yaitu hutang yang memiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa yang dari kreditur atau supplier lainnya. Biaya yang masih harus dibayar dan investasi. Fungsi modal kerja, yaitu dalam suatu perusahaan fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. Keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Selanjutnya, melunasi semua kewajiban sesuai dengan tanggal waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang dan pinjaman bank. Memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Fungsi modal kerja yaitu membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Mempercepat pengumpulan piutang dan pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal seperti piutang dan kebijakan investasi dan pembiayaan modal kerja. Kebijakan investasi dan pembiayaan modal kerja merupakan kebijakan yang berkaitan dengan alokasi dana dan modal dalam suatu perusahaan. Kebijakan investasi, kebijakan yang berkaitan dengan alokasi dana untuk berbagai bentuk investasi, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Kebijakan investasi merupakan kebijakan terpenting dalam manajemen keuangan. Pembiayaan modal kerja, fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti untuk pengadaan bahan baku atau membiayai kekurangan biaya operasional. Kebijakan modal kerja, kebijakan yang berkaitan dengan jumlah modal kerja yang
tepat bagi suatu perusahaan dan bagaimana membelanjai modal kerja tersebut. Dalam kebijakan investasi dan pembiayaan modal kerja, sebelum melakukan investasi, perlu dilakukan evaluasi secara cermat mengenai prediksi tingkat keuntungan dan resiko. Perusahaan diharapkan untuk bisa mengelola piutang usaha, persediaan, dan utang usaha secara efisien. Faktor-faktor penentu dalam modal kerja antara lain ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, arus kas operasi, pertumbuhan penjualan, dan volatilitas penjualan. Konsep Zero Working Capital. Konsep Zero Working Capital atau modal kerja nol adalah kondisi ketika aset lancar perusahaan tidak lebih besar dari kewajiban lancarnya. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi jumlah investasi yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba atas investasi pemegang saham. Bahkan ketika tidak mungkin untuk mencapai modal kerja nol, hanya dengan memiliki program untuk memangkasnya dapat mengakibatkan penurunan substansial dalam pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Bila perusahaan memiliki jumlah aset lancar dan kewajiban lancar yang sama persis, maka tidak ada modal kerja yang tersedia. Hal ini dimungkinkan jika aset lancar perusahaan sepenuhnya didanai oleh kewajiban lancar. Selanjutnya, perusahaan mungkin tertarik untuk beroperasi dengan modal kerja nol. Untuk melakukannya, diperlukan dua hal berikut. Yang pertama, produksi berdasarkan permintaan. Hampir tidak mungkin untuk menghindari peningkatan modal kerja jika manajemen bersikeras menyimpan stok inventaris untuk memenuhi proyeksi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, persyaratan piutang dan pembayaran. Persyaratan pemberian kredit kepada pelanggan harus dibatasi, sementara persyaratan pembayaran kepada pemasok harus diperpanjang. Izin melanjutkan, beberapa keuntungan pembiayaan jangka pendek yaitu ada yang pertama, dapat memberikan modal untuk menutupi pengeluaran saat arus kas sedang ketat. Yang kedua, dapat memberikan fleksibilitas dalam membayar kembali pinjaman. Yang ketiga, dapat memberikan akses cepat ke uang tunai. Yang keempat, dapat meningkatkan peringkat kredit. Yang kelima, bunga yang dibayarkan biasanya lebih rendah daripada pinjaman jangka panjang. Dan yang terakhir, proses persetujuan dan pencairan lebih cepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa kerugian pembiayaan jangka pendek. Di sini ada suku bunga yang lebih rendah tinggi daripada pinjaman jangka panjang. Jangka panjang waktu pembayaran yang lebih pendek, potensi biaya hukum atau denda jika terjadi uang investasi, dan mengandalkan pinjaman jangka panjang atau pendek sebagai kredit bergulir dapat menyebabkan utang yang terus-menerus meningkat. Jumlah minimal pinjaman relatif terbatas, jumlah cicilan yang terlalu tinggi, tidak diturunkan untuk modal usaha, biaya administrasi yang dibebankan cukup tinggi, dan yang terakhir biaya denda keterlambatan membayar yang cukup tinggi. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang dipahami, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.